Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat pagi menjelang siang Sobat Gemilang. Kali ini Geni Karuli hadir menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Pastinya di edisi hari Sabtu tanggal 21 September 2024. Kurang lebih 1 jam kita akan bersama komunitas 5 gunung Sobat Gemilang. Siapakah komunitas 5 gunung ini? Mungkin Anda ada yang tahu dan kenal ya. Mungkin juga dari Anda Sahabat Gemilang baru aja nih mendengar tentang komunitas ini. Yang pastinya kegiatan komunitas ini akan kita infokan, mengenal lebih dalam ya, lebih dekat dengan komunitas 5 gunung bersama kegiatannya yang saat ini ternyata lagi berjalan loh. Oke, topiknya yang pastinya akan menarik sekali untuk Anda Sahabat Gemilang, yaitu Festival 5 Gunung 23 Wola Wali King Jaman. Dan festival seperti apa ini tentunya kita akan mengetahuinya Sahabat Gemilang. Namun sebelumnya kita harus berkenalan dulu nih dengan narasumber kita yang telah hadir. Beliau adalah Bapak Sujono Keron selaku Ketua Komunitas 5 Gunung. Baik, selamat pagi Pak Sujono. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik dan sehat. Baik dan sehat. Boleh dong Pak disapa dulu Sahabat Gemilang yang ada di luar sana yang sedang mendengarkan Pak Sujono nih. Silakan Bapak. Halo, selamat pagi semuanya yang mendengar di Radio Gemilang. Semoga teman-teman tetap sehat. Amin. Semangat. Ya. Semangat. Udah gitu aja nih Pak. Ya. Oke. Baik Sahabat Gemilang yang ingin bertanya, mumpung ada ketuanya nih dari komunitas 5 gunung hadir, Anda bisa bertanya melalui chat WhatsApp di 081578968968 dan Anda bisa simak Jamus Gemilang secara live streaming di gemilangfm.id dan di beritamagelang.id dan juga saksikan juga di akun YouTube kami Gemilang FM Official. Baik Sahabat Gemilang, komunitas 5 gunung kembali menggelar festival 5 gunung pada tahun 2024 ini. Sudah menginjak festival yang ke-23. Wow, luar biasa, berarti 23 tahun. Nah, setiap tahun loh ini rutin menyelenggarakan festival ini. Pak Sujono, Pak Jono. Iya. Akrabnya Pak Jono ya? Iya. Baik Pak Jono, sebelum menjelaskan tentang festival yang ke-23 ini, bisa diinformasikan kepada Sahabat Gemilang Pak, komunitas 5 gunung itu komunitas apa Pak Jono? Silakan Bapak. Oh, terima kasih. Berkaitan juga dengan Festival 5 Gunung memang. Yes. Ada 5 gunung misalnya kayak Merapi, Merbabu, Sumbing, Andong, Menoreh. Wah, nah, bener. disitulah teman-teman itu berkumpul dan terutama di waktu itu di Studio Mendut. Kan banyak teman-teman yang berkumpul di situ. Akhirnya ngobrol, ternyata di situ menemukan sebuah karakter masing-masing karena Merapi, Merbabu, itu beda-beda. Betul sekali. Pola pikirnya beda, kemudian gaya untuk keseniannya yang kerakyatannya juga berbeda. Akhirnya itu berkembang menjadikan sebuah komunitas 5 gunung. Oke. Dan 5 gunung itu berdiri dari tahun 2001. 2001. Ya. Wow. Itu pertama di Warangan Pakis. Pakis ya Pak ya? Ya, di Pakis. Nah, kemudian itu berlanjut sampai sekarang ini. Sampai di tahun 2024. Ya. Oke, luar biasa. Nah, tadi Pak Jono sudah menceritakan berdiri sejak tahun 2001. Aduh, saya masih balita ya. Baik, Pak Jono, fokusnya tuh tentang apa sih Pak untuk komunitas ini? Terutama untuk fokus adalah untuk tari kerakyatan sebetulnya. Tari kerakyatan, baik. Nah, ketika Festival 5 Gunung itu mengangkat tentang tari kerakyatan, tapi di situ tidak hanya berkembang ke tari kerakyatan karena di 5 gunung itu sebetulnya mencari bibit-bibit atau generasi-generasi yang potensial, misalnya potensi masalah pertanian,
potensi tentang pola pikir, potensi tentang kinerja. Nah di situ selalu digali. Tidak, bukan hanya untuk tarian itu, sama sekali tidak. Karena saya merasakan sendiri ketika di Lima Gunung ini ternyata di situ banyak ilmu dari teman-teman. Jadi guru itu adalah teman-teman itu sebenarnya guru. Berarti pengalaman dari teman-teman, pengetahuannya itu menjadi informasi mendalam ya, untuk para komunitas ya. Kalau Pak Jono sendiri juga bergabung di tahun 2001? Saya bergabung dari 2005. Oke, 2005, tapi termasuk juga udah lama sekali ya. Lama. Berarti 19 tahun yang lalu ya Pak ya. Tapi sebelum bergabung di Festival Lima Gunung, tapi sebelumnya saya sudah di Studio Mendut sejak 2 saya di Studio Mendut. Sejak tahun 1992. Jadi kenal dengan Pak Tanto itu 92. Kemudian banyak sekali teman-teman yang lalu lalang di Studio Mendut itu, saya sudah di situ. Wow. Nah waktu di situ saya kan dulu ngukir atau membuat topeng waktu saya tahun 90-an ya Pak ya. Itu saya ngukir, membuat topeng di sana dan lukis kaca. Wow. Nah kemudian ada teman-teman bergerak di dunia seni, ternyata saya juga tertarik ya. Karena di kampung saya juga punya grup gitu loh. Tapi grupnya itu grup yang namanya Kuda Lumping. Jadi di teman-teman itu yang namanya Kuda Lumping sudah ada, topeng ering sudah ada. Nah saya kalau masuk itu saya modalnya apa? Akhirnya saya membuat sebuah tari. Saya membuat tari, akhirnya saya masuk di komunitas Lima Gunung. Komunitas Lima Gunung itu awalnya ya, untuk Pak Jono bisa masuk di komunitas Lima Gunung di tahun 2005. Oke, luar biasa Pak Jono. Pak Jono, Festival Lima Gunung yang ke-23 itu dengan tema Wolak-Waliking Zaman, ya kan? Nah, ini termasuk kegiatan besar yang diselenggarakan oleh komunitas Lima Gunung. Tentunya setiap tahun dengan tema yang berbeda. Beda ya Pak ya, pasti beda ya Pak ya. Nah, kalau tema saat ini mengandung makna apa nih Pak? Wolak-Waliking Zaman. Silakan Bapak. Nah, ketika untuk tahun 2024 ini memang diambil dari tema yaitu Wolak-Waliking Zaman. Betul. Nah, di situ berawal dari sebetulnya ngobrol itu dengan Pak Tanto, Mbah Sitras dan teman-teman Lima Gunung. Tuhan ngobrol tentang perkembangan zaman saat ini. Betul sekali. Jadi Wolak-Waliking Zaman itu ketika orang memandang sekarang itu yang tidak mungkin terjadi sekarang ini sudah bisa terjadi. Betul. Kira-kira kan seperti itu. Nah ini lebih lanjutnya nanti banyak yang istilahnya kayak Pak Sitras, Anjili dari Tutup Ngisor atau Pak Sutanto Mendut itu juga memahami Wolak-Waliking Zaman itu. Tapi ketika Wolak-Waliking Zaman itu mempunyai arti yang berbeda-beda. Karena saya juga akan mengangkat ketika tema Wolak-Waliking Zaman itu mengangkat tentang kemarin tentang serat dari Ronggo Wasito. Serat Ronggo Wasito. Jadi sebagai contoh ketika semut ireng anak ngendok jroning geni kan gitu. Nah maka tema itu saya angkat juga menjadi sebuah instalasi. Karena saya juga membuat karya yang namanya Wayang Serangga. Wayang Serangga. Ya, itu Wayang Serangga. Itu akan menyambung. Nah, maka di situ saya membuat instalasi berbentuk semut di situ. Nah, jadi berbentuk semut yang kontemporer. Itu saya membuat patung semut itu sekitar 20 sampai 25 biji itu. Patung semut. Patung semut. Dengan ukuran 2 meter, ada yang 3 meter. Gede ya? Besar. Besar ya Pak ya? Itu saya taruh di atas panggung. Wow, luar biasa. Nah kemudian ada semut satu hitam yang dari serat Ronggo Wasito tadi. Serat Ronggo Wasito. Nah, itu ada. Istilahnya saya menangkap ketika tema dengan Wolak-Waliking Zaman. Jadi patung semua itu yang saya buat dari bambu. Itu serangga yang namanya semut itu semua pegang HP. Semut pegang HP. Semua patungnya pegang HP.
Nah saya sebetulnya di situ ada pesan. Betul. Yang tidak pegang HP hanya semut satu yang semut hitam. Semut hitam itu ya Pak? Yang ya? paling besar, Paling besar itu ukuran 4 meter lah. Itu yang nggak pegang HP. Ada pesan Ada di balik pesan. situ. Nah, Apa nih Pak? Pesannya gini. Ketika era sekarang ini, Ya. di zaman generasi yang modern ini, Ya. orang hidup sekarang ini kan sudah ketergantungan dengan Gadget, HP. gadget, dengan HP. Ya. Anak kecil sudah ketergantungan, Sudah. apalagi yang dewasa. Ya. Nah, pemikiran saya adalah ketika terlalu over, anak selalu dipegang HP, menjadi individu, Betul. tidak komunikasi, Tidak bersosialisasi. kurang ya, Pak. bersosialisasi. Ya. Nah, itulah keprihatinan saya sebenarnya. Sampai saya membuat karya yang namanya Solah Kintrang, sebuah tari. Ya. Kintrang artinya itu kan berjalan yang tidak ada tujuan. Oke. Saya buat tari. Ya, untuk besok pementasan di Ada Festival ya, Lima Gunung akan ditampilkan Iya, ya. tuh. Oke. Nah, kemudian yang semut hitam, Ya. yang besar, itu kan juga bagaimana ketika sekarang ini sudah hidupnya kayak apa ya, kayak berseberangan dengan kebudayaan. Betul sekali Bapak. Saya selalu mengingatkan ketika saya memajang sebuah instalasi semut. Semut itu adalah mengartikan bahwa kegotong royongan. Betul. Nah, disitulah Lima Gunung kekuatannya di situ. Gotong royong. Iya, gotong royong, dan hidup di masyarakat di kampung saya di Dusun Keron Ya. itu diperkuat oleh gotong royong. Ya. Karena saya mempersiapkan festival besok yang Ya. ke 2023 itu, saya sejak bulan Juli bekerja sama dengan masyarakat tuh siang malam Ya. sampai sekarang. Berarti hampir 3 bulan. 3 bulan ya Tidak untuk berhenti festival yang kali ini ya Kali Pak ya. ini. Oke. Nah, maka semua aksesoris yang kita tempel itu Ya. berdasarkan dari alam yang sekitar yang ada. Oke, Pak Jono, tertarik sekali saya ini Bapak menceritakan tentang karya-karya yang itu baru karyanya Bapak ya. Iya. Itu baru karyanya Pak Jono. Nah, festival ini kan sudah berlangsung ya Pak dari tanggal 17 September 2024. Ini sampai kapan Pak? Nah, kemarin itu kan jumpa pers itu di tempatnya Warangan. Itu diiringi dengan kesenian rakyat di Warangan. Itu Jumpa Pers tanggal 17. 17. Kemudian disambung lagi ke Studio Mendut tanggal 20 kemarin. Ya. 20 hari Jumat kemarin Hari Jumat ya. kemarin itu di Studio Mendut. Kemudian bersambung lagi di Gejayan Pakis Banyu Sidi. Gejayan Itu juga Pakis. Festival Lima Gunung, tapi di sana mempergelarkan sebuah wayang Wayang. dengan lakon Lakon? Kumbakarna Munggah Swarga, kira-kira itu. Wow. Nah, ini di Kidalang Jumbuh dari Pakis juga. Dari Pakis juga. Nah, itu tanggal 22, berarti besok. Besok Minggu. Ya. Jam berapa tuh Pak? Itu jam 8 8 malam. Malam. 8 Oke. malam. Nah, kemudian berlanjut lagi di Dusun Keron tanggal 25 sampai 29. Ya, 25 sampai 29 di Dusun Di Dusun Keron. Keron. Tepatnya di mana nih Pak? Di kampung saya Ya. itu di depan juga, pas di depan rumah saya. Oke. Nah, kemudian ukuran untuk panggung besok yang sudah ada itu, Ya. untuk panggung musik itu ukuran 5x12. 5x12 itu untuk panggung Untuk yang panggung musik, untuk musik. Untuk pemusik. Kemudian yang untuk penari itu 10x12. Oh, beda-beda ya Pak ya? Beda-beda. Nah, Oke. dan itu saya membuat panggung tidak cuma satu loh Mbak. Berapa Pak? Saya 5 panggungnya. 5 panggung itu di Dusun Keron Di semua? Sudan, iya di satu Oke, titik. Satu titik. Karena itu luas tanah yang untuk festival besok itu dengan ukuran 50x50 meter. Wow. Nah, saya membuat panggung itu Ya. ada 5 titik. Titik pertama untuk nari, kedua itu juga untuk nari juga, tapi ukurannya kecil-kecil. Yang 4 itu. kecil-kecil ya. Baik. Jadi kalau orang Jawa itu kan Oh, ada filosofinya ya? Iya, ada. Oke. papat Silakan Bapak. papat keblat 5 pancer. Oke, papat Keblat, limo pancer. pancer. Ini artinya apa Pak? Nah, intinya kalau mempunyai harapan atau Iya. tujuan itu harus mancer.
harus tengah mancer dan kenceng lah kira-kira kan seperti kuat gitu ya. Jangan sampai goyah karena untuk festival besok misalnya kok saya mensikapi festival itu tidak sungguh-sungguh, itu akan tidak terkondisikan. Misalnya sebagai contoh kalau saya itu kok tidak serius, itu jelas masyarakat itu juga tidak akan serius. Karena gitu. Nah, maka dengan papat keblat limo panjer ini harapan saya adalah semua dari warga Dusun Kron selalu kencang untuk menghadapi festival Lima Gunung itu. Nah, karena di Lima Gunung itu rata-rata yang sudah jalan itu kan 3 hari. 3 hari. Rata-rata biasanya 3 hari. Biasanya itu 3 hari. Nah, kali ini tempat saya ini 5 hari. 5 hari dari 5 tanggal? Hari. Dari tanggal 25 sampai 29. 25 sampai tanggal 29. Itu di jam berapa tuh, Pak? Itu jam 10 pagi. 10 pagi sudah mulai nih? Sudah mulai. Itu sampai 11 malam. 11 malam. Itu ada jeda cuma pas zuhur istirahat atau asar, isoma ya ibaratnya. Itu. Baik, Pak Jono, ini yang terlibat itu siapa aja, berapa orang nih Pak? 5 hari loh Pak, nggak mungkin 1 orang, 2 orang, 10 orang, pasti banyak ini. Untuk yang maksudnya yang terlibat di acara? Iya betul. Itu yang jelas satu kampung pasti. Satu kampung. Itu pasti ya. Luar biasa. Kemudian dibantu, misalnya kayak saya dari Ketep, itu membantu dari teman-teman Ngerangkah. Kemudian teman-teman dari Salaman, grup-grup kesenian itu membantu. Bahkan untuk mempersiapkan besok itu, terutama untuk parkir ya. Betul, penting itu ya. 1 hari itu 50 orang. 50 orang? 50 orang. Itu khusus yang parkir ya? Khusus yang parkir. Bisa dibayangkan ya berapa yang datang nih. Ya, kemudian malam ya 50 juga lagi. Wow. Itu orang luar. Orang luar? Orang luar. Jadi kampung saya itu cuman hanya fokus di acara untuk acara Festival Lima Gunung. Nah, itu pun yang bantuan 50 orang tiap hari siang malam itu gratis, itu gotong royong. Luar biasa, filosofi dari si semut ini ya Pak ya? Iya. Gotong royong. Itu gotong royong, tidak ada yang diopah. Kira-kira berapa sih Pak Jono yang terlibat untuk di acara festival ini? Untuk yang terlibat di acara dari semua kepanitiaan betul. Itu hampir 200 orang. 200 itu kepanitiaan. Kalau yang ibaratnya pelaku seni ya, yang pertunjukan. Pelaku seni pertunjukan itu kemarin didata oleh teman-teman itu sekitar 2.000. Pak, itu banyak sekali, luar biasa. Ini setiap tahun memang dengan jumlah yang sama, Pak? Hampir sama. Hampir sama. Kalau tahun kemarin dan tahun ini lebih banyak tahun mana? Tahun ini yang lebih banyak. Oke, luar biasa. Itu yang lebih banyak ini. Apa karena 5 hari ya? Kalau tahun lalu mungkin 3 hari. 3 hari, nih sekarang kan 5 hari. Nah kemudian untuk mempersiapkan kan misalnya dari Jakarta, dari Aceh kan banyak yang menginap. Pak, berarti ini pesertanya bukan dari orang Jawa Tengah aja ya? Bukan, itu di luar Jawa Tengah kayak Bali ada. Kemudian Papua ada. Sampai Papua. Sulawesi ada. Malaysia ada. Luar negeri Bapak? Meksiko. Jepang itu ada. Itu akan tampil di hari apa tuh? Akan tampil di hari Sabtu. Sabtu tanggal 28. Oke. Nah, kemudian dari Jakarta atau Aceh itu kan banyak yang nginap. Betul. Nah, warga di situ menyediakan. Wow, luar biasa. Menyediakan tempat-tempat untuk istirahat 1 malam atau 2 malam di situ. Oke, berarti warga ya Pak ya, nggak harus di tempat-tempat yang lain di luar dusun ya? Tapi juga ada Ketepas, kemudian ada villa yang dekat dengan kampung saya di hotel itu kan juga ada yang ibaratnya di sekitar situ di ya. Sekitar itu ada juga ada yang nginep di situ. Tapi juga banyak di kampung-kampung. Berarti kan gotong royongnya dari warga kampung sendiri untuk menerima tamu gitu kan luar biasa ya Pak. Baik, semakin seru nih obrolan kita terkait Festival Lima Gunung ke-23 Wola Wali Kinjaman. Nanti kita akan melanjutkan obrolan kita lagi dengan Pak Sujono. Sahabat Gemilang yang ingin bertanya Anda bisa melalui chat WhatsApp di 081578989968. Jadi kaulang ya di 0815 789689668. Jamus Gemilang akan kembali lagi. Pastikan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah gak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, gak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M, yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Bu Sari, mau kemana Bu? Ini Pak, buang sampah di sungai sebelah. Gini Bu, jangan buang sampah sembarangan, karena sampahnya dapat mengganggu kelancaran air sungai, sehingga bisa menyebabkan banjir. Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kembangkan bank sampah di lingkungan kita. Jadikan sampah menjadi rupiah dan berkah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, gak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh, kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah, bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Bu, ini foto siapa toh? Loh, ini kan Pak Demu, waktu masih muda dulu. Sepertinya dulu Pak De pintar ya Bu. Banyak banget ini pialanya. Iya, Pak Demu dulu memang pinter, banyak sekali prestasinya dan gak nakal. Kok liatin aku sih nakalnya? Kan aku nggak nakal. Ibu itu cuma khawatir sama kamu, takut kalau kamu salah pilih teman. Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu ikut-ikutan tawuran. Apalagi, apa itu, klitih. Aduh, ibu nggak mau. Apaan sih Bu? Aku kan anak baik-baik. Stop tawuran, klitih, judi, miras, dan narkoba. Karena semua itu adalah perusak masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, judi, miras, dan klitih. Karena berbagai kejahatan dapat diawali dari itu semua. Mari kita dampingi anak-anak kita dalam meraih masa depan dan jangan biarkan mereka kehilangan prestasi emasnya hanya karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih Anda masih bersama di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya juga masih bersama Bapak Sujono Keron selaku Ketua Komunitas 5 Gunung Sahabat Gemilang. Dan Anda yang baru saja bergabung, topik kali ini adalah Festival 5 Gunung ke-23 Wola Wali King Jaman. Bagi sahabat Gemilang yang terlewatkan session pertama, Anda bisa simak kembali Jamus Gemilang di akun YouTube kami di Gemilang FM Official. Dan Anda yang ingin bertanya terkait Festival 5 Gunung yang keren ini ya. Kenapa saya bisa katakan keren? Karena di session pertama sudah diceritakan oleh Pak Jono terkait Festival 5 Gunung ini. Nah, Anda bisa bertanya melalui chat WhatsApp di 081578968968. Baik Pak Sujono, kembali terkait Festival 5 Gunung ke-23 Wola Wali King Jaman. Nah, untuk acara hari ini nih Pak, di hari Sabtu ini kan pasti ada ya Pak ya? Sudah ada kegiatannya ya Pak ya? Ada. Ada ya, boleh diceritakan Pak? Nah, untuk hari ini itu warga terutama yang bapak-bapak ini sementara ini membersihkan sekitar Dusun Keron. Oke. Nah, ini hari ini, kemudian sama remaja. Ya. Untuk besok hari Minggu. Besok hari Minggu tanggal 22. Hari Minggu tanggal 22. Ya. Itu serentak. Ya. Semua warga dari putra, putri, tua, muda, laki-laki, perempuan terjun semua. Karena besok itu terakhir menghias panggung. Terakhir menghias panggung. Di tanggal 22 besok itu sudah harus jadi besok itu. Panggungnya ya? Untuk panggungnya, keseluruhannya. Dan itu semua warga ya? Itu semuanya warga. Oke. Pak Jono, untuk mengikuti festival ini Pak, apakah ada seleksi atau hanya cukup mendaftar atau ada juga pembatasan peserta? Itu gimana Pak? Silakan. Nah, untuk tahun ini memang banyak sekali yang daftar ya. Oh, banyak ya Pak ya? Daftar. Kemudian dari 5 gunung itu tidak ada unsur seleksi, tidak ada. Tapi hanya mengurangi. Karena untuk tahun ini itu terlalu banyak sekali yang mau ikut. Berarti dibatasi ya Pak ya? Dibatasi. Berapa tuh Pak? Untuk sekarang ini yang sudah didata itu kan 120. 120. Itu pun belum yang anggota 5 gunungnya. Oke, anggota 5 gunung juga akan menampilkan sesuatu juga ya Pak? Juga menampilkan sesuatu. Karena itu nanti semua di total itu bisa 130 lebih. Karena 130 lebih. 120 itu yang sehabis zuhur ke atas. Tapi dari tanggal 10 sampai zuhur itu belum terdata. Karena itu susulan. Kayak dari Mas Awung Jabu itu kan nyusul paginya. Karena di yang jam-jam itu yang habis zuhur sampai ke malam itu sudah tidak ada tempat untuk mengisi. Nah Pak, ini kan pesertanya banyak nih. Ya. Itu ada batasan durasi nggak untuk penampilan? Pasti ada. Pasti ada. Itu pasti ada. Itu kan beda juga. Kalau tanggal 25 sampai 29 sampai 28 itu rata-rata 20 menit. 20 menit. Tapi pas 29 karena itu banyak sekali pengisi acara, cuman 10 menit. 10 menit dari pertunjukannya itu. Itu penampilannya kayak apa? Seperti apa aja? Boleh diceritakan Pak? Untuk penampilan itu misalnya di Magelang ya. Itu jenisnya itu pasti lokalitas ya, kayak topeng ireng pasti itu. Jelantur, kemudian campur. Nah, di jaranan di Magelang seperti itu. Kemudian meluas lagi di luar Magelang itu misalnya ciri khas misalnya kayak Aceh. Itu pasti dengan tari Acehnya. Kayak Kalimantan pasti akan memunculkan juga tentang kerakyatan di Kalimantan.
Kemudian yang di luar negeri itu kemarin informasi yang saya terima itu antara tari dan musik jadi satu. Tari dan musik jadi satu. Oke. Itu yang dari Meksiko. Itu dari Meksiko. Dan dari itu Meksiko. Akan tampil di tanggal. Itu di tanggal 29 itu yang durasinya 10 menit itu 10 ya Pak ya, karena banyak penampilan ya. Terlalu banyak. Itu dimulai pukul berapa nih Pak? Itu dimulai dari pagi jam 10 sampai malam. Sampai selesai ya. Iya. Oke, luar biasa. Pak, ini kan acara besar ya. Saya jadi penasaran nih untuk mohon maaf, boleh nggak sih nyinggung tentang biayanya nih Pak? Boleh. Ya, silakan Pak Jono. Untuk acara Festival Lima Gunung itu memang sejak dulu ya. Iya. Itu lepas dari proposal. Oke, intinya bahwa menyelenggarakan Festival Lima Gunung itulah mandiri. Mandiri nih Pak? Itu mandiri. Dari dulu sampai sekarang mandiri semua? Iya, dulu dari sana mandiri. Jadi pengeluaran itu misal dana berapa, itu harus memang gotong royong dari iuran dari warga. Ini berarti semua warga itu iuran. Iya, iuran. Untuk acara tahun ini juga iuran. Wow, untuk acara Festival Lima Gunung yang ke-23 ini dari warga Keron itu iuran. Iuran itu kan berupa uang ya. Itu kan juga ada yang namanya iuran itu misalnya untuk panggung ya. Itu sampai urun bambu. 5 potong, 10 potong. Urun semampu mereka ya. Semampu mereka. Kemudian misalnya kan itu untuk kaitan panggung itu kan dari alam semua. Jadi orang-orang itu silakan mau ambil berapa untuk pohon bambunya, apus atau bambu petung itu silakan. Banyak yang istilahnya menyebut gitu supaya tujuan dari festival itu biar berjalan dengan baik. Berjalan dengan lancar juga ya Pak Jono ya. Oke, untuk biayanya di tahun ini berapa nih Pak? Biaya untuk tahun ini itu menghabiskan sekitar hampir 100-an. 100 juta. 100 juta. Itu dari warga. Itu kan ada dua, dari warga dan dari Sanggar Saujana. Jadi Sanggar Saujana itu memang mengumpulkan ketika Sanggar Saujana itu pentas di Jakarta atau Bandung atau Solo, itu tidak dibagi, memang dikumpulkan. Disisihkan untuk persiapan kalau ada festival di Keron gitu. Nah kemudian dari warga juga ketika Sanggar itu punya uang sekian, belum bisa mengampu yang pengeluaran itu besar itu, nanti ditanggung oleh warga iuran lagi. Nah dana itu kemudian digabung untuk menyelenggarakan acara Festival Lima Gunung. Iya, ini benar-benar yang namanya bergotong royong ya Pak ya. Luar biasa, dan ini bisa memotivasi para pelaku seni di luar sana ya Pak. Iya, nah itu pun semua warga rela untuk terlibat di acara Festival Lima Gunung. Nah kemudian di tempat saya itu untuk panggung itu kan berdekatan dengan masjid. Itu berdekatan masjid. Nah kemarin saya diundang dari takmir masjid. Intinya masjid itu menyambut baik dengan Festival Lima Gunung. Kegiatan itu disambut baik ya. Di Al Hidayah itu namanya masjidnya. Nah kemudian di masjid itu juga memberi respon ketika ada Festival Lima Gunung selama berjalan 5 hari. Itu di masjid itu menyelenggarakan minum gratis selama acara berlangsung. Luar biasa sekali. Nah kemudian untuk pengisi acara misalnya dari Aceh, dari Sulawesi, dari Cikampek, itu kan biaya sendiri. Biaya sendiri. Dari Lima Gunung itu tidak ada istilah ini transport. Tidak ada. Wow, luar biasa. Dari Aceh itu transport bawa sendiri, makan bawa sendiri. Nah maka di dalam acara festival besok itu kan saya menjelaskan juga namanya UMKM. Jadi di situ ada PKK yang jualan makanan ringan. Nanti untuk menyediakan tamu-tamu yang nginap-nginap di Dusun Keron itu. Bahkan yang tamu dari luar negeri pun juga biaya sendiri tuh Pak? Biaya sendiri. Wow. Nah itu yang berjalan selama 5 gunung itu.
Oke, luar biasa. Nah, saya jadi penasaran nih sama timnya Pak Jono nih yang ada di Kron ya Pak ya? Iya. Ya 5 gunung ini. Nah, boleh diceritakan Pak sampai sesolid ini nih berjalannya tuh seperti apa untuk memotivasi sahabat Gemilang di luar sana nih? Nah, tentang kepanitiaan itu ada 2 Mbak. Ya. 1 panitia dari 5 gunung. Ya. Kemudian 2 panitia lokal yaitu Dusun Kron saya. Oke. Jadi panitia 5 gunung itu kan mengampu semuanya. Iya. Harus paham dan memahami akan nanti seperti apa yang festival ini yang akan terjadi. Iya. Nah, itu kan di 5 gunung. Jadi yang tamu-tamu asing itu terutama yang ngampu adalah panitia Komunitas festival 5 gunung. Ya. Nah, itu dipimpin oleh Mbak Endah, orang dari Magelang juga ya. Kita itu juga relawan 5 gunung. Ya. Itu yang memimpin tim kepanitiaan Komunitas 5 gunung. Ya. Kemudian turun yang kedua itu yang komunitas lokal tempat saya ini. Ya. Itu terutama putra putri untuk remaja ini itu yang nangani anak-anak remaja. Oke. Jadi info antara panitia 1 dan 2 itu sering sekali berkumpul di tempat saya. Baik. Konfirmasi tentang perkembangan. Nah, di situ setiap minggu itu pasti kumpul di tempat saya. Ya. Ada perkembangan misalnya ini ada susulan seperti ini yang mau nginep ini ganti ini. Itu pasti sharing terus. Baik. Wow, berarti ini memang komunikasi itu penting ya Pak Jono ya. Jadi untuk mensolidkan suatu komunitas, tim itu yang namanya komunikasi, terus kerjasama itu penting sekali ya Pak Jono. Baik, Pak Jono ini sudah ada sahabat Gemilang yang bergabung melalui chat WhatsApp di 081578989968. Baik, ini ada Agus di Bantul Pak. Saya ingin mengadakan kegiatan semacam festival seperti di 5 gunung. Namun sepertinya masyarakat sekitar saya kurang begitu mendukung. Bagaimana nih caranya meyakinkan masyarakat agar dapat menerima acara itu? Wah, ini memang susah sekali ya Pak, karena masyarakat itu kan jumlahnya banyak. Ya. Silakan Pak Jono. Ya, saya rasa itu tidak sulit. Karena itu kembali ke diri kita masing-masing. Misal yang saya terapkan di Dusun Kron ya. Ketika saya ingin mengambil buah ya. Kan orang itu harus manjat dulu. Iya betul. Itu harus manjat, tidak harus memetik. Artinya bahwa kita ingin menuju ke festival, kita juga harus menanam dulu. Itu tidak bisa sebulan 2 bulan. Iya. Maksudnya ketika bermasyarakat ya, bermasyarakat, pure dengan bermasyarakat, sosialisasi, sharing, itu intens. Tidak hanya waktu punya harapan tok. Itu bertahun-tahun yang saya terapkan di situ. Nah, maka saya misalnya di Dusun Kron, misalnya kamu harus gini, ngikut. Karena sudah saya tanam bertahun-tahun. Berarti continue ya Pak ya. Nah, maka Mas tadi yang ingin terjun dulu ke masyarakat. Sharing. Iya gitu. Pendekatan. Oke. Kira-kira seperti itu. Biar satu visi misi. Iya. Itu penting sekali Pak Jono. Baik, selanjutnya Pak ada Ari di Magelang. Untuk ikut mengisi pentas di Festival 5 Gunung, apakah memang sudah ditentukan atau dari kesenian luar boleh berpartisipasi nggak Pak? Silahkan Pak. Kalau untuk berpartisipasi di festival itu silahkan saja. Boleh ya? Boleh. Tapi untuk saat ini sudah penuh. Mungkin untuk tahun depan untuk tahun depan. Karena di 5 gunung ini saya sudah menerima sekitar 5 grup itu tahun kemarin. Juga udah nolak-nolak juga ya Pak ya? Udah nolak juga. Oke. Ini harus kemana nih Pak? Mungkin bisa diinformasikan harus ke alamat mana atau ke kontak person mana? Kalau untuk person itu ke komunitas 5 gunung bisa, ke Sanggar Saujana bisa. Kontaknya itu. Nanti bisa dilacak di mana Pak? Di Sanggar Saujana itu. Mungkin alamatnya Pak, mungkin bisa untuk didatangin. Alamat di Sanggar Saujana di Dusun Kron, Desa Krogoanan, Kecamatan Sawangan. Itu alamatnya Sanggar Saujana. Bisa ke situ ya? Bisa. Atau kemana lagi nih Pak? Kalau
itu yang alternatif untuk kedua itu bisa di Studio Mendut. Studio Mendut itu di jalan? Di jalan arah Borobudur. Arah Borobudur. Namanya Studio Mendut ya? Studio Mendut. Siap. Mungkin nanti tanya sama orang bisa kali ya bisa, Pak. Hafal bisa. ya pasti ya. Baik Pak Jono, ini ada pertanyaan terakhir dari Puput di Temanggung. Wow, sampai Temanggung ini dengerinnya live streaming nih Pak di gemilangfm.id. Bagaimana caranya bisa bergabung dengan komunitas 5 Gunung? Apakah ada syaratnya? Wah, ini ada yang mau gabung nih Pak. Silakan Pak. Untuk terima kasih dari Mbak siapa Puput tadi? Mbak Puput dari Temanggung. Bahwa di Temanggung itu juga ada yang ikut ngisi besok, Mbak. Oh, ada. Ada. Iya. Jadi untuk ikut Festival 5 Gunung atau ikut apa ya istilahnya masuk, ya, itu memang harus instan. Harus intens. Iya, karena di 5 Gunung ini tiap 1 bulan itu pasti pertemuan, ngobrol, ada acara di mana itu pasti ada. Itu gitu. Dan itu syaratnya yang penting harus intens ikut kegiatan. Betul. Ya. Tidak cara wong Jawa itu ojo wegan. Ojo wegan. Berarti bisa ya Pak? Bisa. Boleh sangat sekali terbuka ya? untuk siapa saja, bukan hanya pelaku seni itu tidak. Oke. Siapa saja boleh masuk kan. Di situ itu di 5 Gunung itu kan juga ada yang pemborong kayak Aris Kertorarjo di orang Cina itu aktif di komunitas itu aktif. Kemudian kayak Pak Padi itu bakul sayur aktif juga. Oke, baik. Tidak harus seni ya. Dan terbuka ya. Terbuka untuk umum. Baik Pak Sugiono dan sahabat Gemilang, Jamus Gemilang dengan topik Festival 5 Gunung ke-23 Wola-Wali Kinjaman akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, pastikan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Mau berwisata di Magelang? Ada banyak tempat recommended nih. Ternyata jalan menuju Kahyangan ada di Sawangan Magelang loh guys. Namanya Gerbang Tol Kahyangan. Nggak tahu kalau wisata mata langit di pelataran Borobudur, tahu nggak? Nggak tahu juga. Terus nih, tahu nggak kalau wisata Magelang ada pesona alam ala pantai pasir putih di pinggir Sungai Progo? Ih, nggak tahu juga. Download sekarang aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Kunjungi destinasi wisata dan UMKM anti mainstream di Magelang lewat aplikasi Jelajah Magelang. Let's go and jelajah Magelang. Iya, bagi Anda pelaku usaha mau promo gratis, tentu bisa. Upload produk Anda di Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Butuh ambulan untuk keadaan gawat darurat? Telepon aja ke 112. Bila terjadi keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, terorisme, KDRT, pohon tumbang, kesalahan konstruksi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan. Adanya hewan buas dan berbisa, bencana, serta keadaan gawat darurat lainnya, segera hubungi 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, siaga 24 jam dan gratis. Call Center 112 dapat diakses oleh semua operator tanpa menggunakan kode wilayah 0293. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih Anda masih setia di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya masih bersama dengan Bapak Sugiono Keron selaku Ketua Komunitas 5 Gunung. Baik sahabat Gemilang, dengan topik yang menarik, Festival 5 Gunung ke-23 Wola-Wali Kinjaman yang sudah dimulai sejak tanggal 17 September 2024 dan akan berakhir gongnya nih di tanggal 29 September 2024, hari Minggu, bukan minggu besok ya, tapi minggu depannya lagi. Baik Pak Sugiono,
Boleh Pak disampaikan kepada sahabat Gemilang nih untuk bisa mengikuti kegiatan festival ini. Silakan Bapak. Oh ya, terima kasih kepada sahabat Gemilang. Ya. Silakan dan terbuka untuk teman-teman sahabat Gemilang untuk menghadiri Festival 5 Gunung yang ke-23 ini. Karena di festival besok tidak hanya untuk pertunjukan atau teater atau musik, tidak, tapi di situ juga saya menyediakan untuk ada aneka ragam makanan, UMKM. Kuliner ya. Kuliner di situ. Okay. Dan di situ juga di dalam acara itu berlangsung itu ada on the spot dari teman-teman seniman Borobudur untuk melukis bersama. Nah, disitulah keunikan di tahun acara ini. Festival tahun ini ya Pak ya. Oke, Bapak, harapannya nih kegiatan festival di tahun 2024 ini apa Pak? Festival untuk harapan untuk festival di tahun ini adalah semoga menginspirasi dari teman-teman yang lain atau grup-grup yang lain supaya bisa mendapat ilmu dari teman-teman juga, karena di Festival 5 Gunung besok akan banyak tamu dari akademis di mana saja akan hadir, kemudian tokoh-tokoh seniman juga akan hadir, nanti bisa ngobrol dan sharing. Nah, harapan dari saya adalah siapa tahu nanti teman-teman itu dapat ilmu baru. Betul sekali. Di 5 Gunung itu. Oke, Pak Jono, diinformasikan kembali dong Pak, lokasinya nih di mana nih Pak, biar sahabat Gemilang nggak bingung. Untuk lokasi Festival 5 Gunung yang ke-23 adalah di Dusun Keron, Desa Krogoanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Dibuka untuk umum? Dibuka untuk umum. Gratis? Gratis. Gratis sahabat Gemilang. Dimulai pukul berapa Pak? Dimulai jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Bisa datang di tanggal berapa Pak? Bisa datang di tanggal 25 September. 25 September sampai 29 September. Oke, luar biasa. Gongnya di hari Minggu sahabat Gemilang. Pastikan Anda untuk bisa mengagendakan ya di tanggal 25 September hingga 29 September ke Dusun Keron ya Pak Sujono ya. Baik, terima kasih Bapak Sujono Keron selaku Ketua Komunitas 5 Gunung atas informasi yang di-share kepada sahabat Gemilang. Acara Festival 5 Gunung ke-23 Wola Walikin Jaman. Semoga sukses dan lancar Pak Jono. Pastinya sukses juga untuk komunitas 5 Gunung dan sukses selalu untuk Pak Sujono. Baik sahabat Gemilang, saya Giandika Ruli, Bapak Sujono Keron, Ketua Komunitas 5 Gunung beserta kru Gemilang FM pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda dan nantikan selalu Jamus Gemilang selanjutnya dengan narasumber spesial dan topik menarik pastinya hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Bye, selamat tinggal loh. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.